Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Angria Restika, SSMA. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen pada tahun 2021. Spesialisasi saya adalah mengajar di ilmu linguistik. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah analisis wacana kritis. Dalam perkuliahan analisis wacana, saya menggunakan metode DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam hal ini, dalam setiap perkuliahan, saya harapkan mahasiswa bisa aktif dan interaktif dalam setiap pembelajaran. Saya menyampaikan materi-materi terkait dengan beberapa pokok bahan kajian yang sudah saya sediakan. Selanjutnya berkaitan dengan interaction, saya harapkan teman-teman juga bisa berperan aktif di dalam mode pembelajaran. Mode pembelajaran dalam hal ini saya menggunakan e-learning Jenderal Sudirman University. Selain itu, saya menggunakan metode Google Classroom sebagai saluran komunikasi yang lainnya yang digunakan sebagai salah satu ajang untuk diskusi para mahasiswa di luar kelas. Selain itu, saya juga menggunakan WhatsApp Group, dalam hal ini jadikan sebagai salah satu komunikasi yang digunakan dalam persiapan perkuliahan. Selain itu, Asesmen saya berikan dalam setiap kali perkuliahan untuk bisa membantu teman-teman untuk memahami apa yang saya sampaikan di dalam perkuliahan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di sini adalah mata kuliah analisis wacana. Mata kuliah analisis wacana adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 dengan beban kredit 2 SKS. Sebelum masuk lebih lanjut terkait dengan bagaimanakah perkuliahan analisis wacana, saya akan menjelaskan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah analisis wacana. Deskripsi mata kuliah analisis wacana di sini adalah mata kuliah yang pelajari mengenai kedudukan wacana dalam kebahasaan. Yang kedua berkaitan dengan model dan jenis-jenis wacana. Berikutnya berkaitan dengan struktur wacana, kohesi dan koherensi wacana. Kemudian berkaitan dengan bagaimanakah metode dalam penelitian analisis wacana, kemudian berkaitan dengan penerapan analisis wacana kritis, khususnya dalam iklan, majalah, artikel, talkshow, dan lain sebagainya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah analisis wacana ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan terkait dengan rancangan penelitian analisis wacana yang bisa diterapkan dalam surat kabar, media massa, atau talkshow, dan lain sebagainya. Serta mahasiswa diharapkan mampu mengkritisi terkait dengan bagaimanakah fenomena di dalam penggunaan bahasa dengan data kebahasaan wacana. Dalam perkuliahan analisis wacana terdiri dari 14 kali pertemuan. Dalam pertemuan yang pertama, biasanya saya memberikan kontrak pembelajaran dengan mahasiswa. Ini berkaitan dengan kesepakatan terkait dengan nilai-nilai dalam ujian tengah semester, nilai komponen dalam tugas, nilai komponen pada kuis, dan nilai komponen pada ujian akhir semester. Dalam pertemuan yang pertama, selain membahas mengenai kontrak pembelajaran, berikutnya di sini berkaitan dengan kedudukan analisis wacana. Indikator dalam pertemuan yang pertama di sini adalah menjelaskan pengertian mengenai wacana, menjelaskan kedudukan wacana di dalam linguistik, kemudian menjelaskan ruang lingkup wacana di dalam pengajian bahasa, berikutnya menjelaskan aspek-aspek situasional dalam pengkajian bahasa, menjelaskan pandangan bahasa dalam wacana, dan berikutnya adalah menjelaskan fungsi analisis wacana bagi masyarakat. Pokok bahasan yang kedua berkaitan dengan identifikasi atau analisis berkaitan dengan unsur-unsur dalam analisis wacana. Indikator pembelajaran pada topik ini adalah menjelaskan unsur-unsur internal dalam wacana yang meliputi kata dan kalimat, serta teks dan konteks. Kemudian yang kedua menjelaskan unsur-unsur eksternal di dalam wacana yang meliputi implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, konteks, dan koteks. Kemudian membedakan analisis wacana dengan melihat unsur internal dan unsur eksternal yang ada pada penerapan di media. Pokok bahasan yang ketiga berkaitan dengan model dan jenis-jenis wacana.
Indikator pembelajaran dalam topik ini adalah mahasiswa di sini bisa membedakan berbagai jenis-jenis wacana berkaitan dengan tujuannya, bentuk medianya, sifat, cara pengungkapannya, dan bagaimanakah wacana berkaitan dengan peserta komunikasinya. Pokok bahasan berikutnya di sini berkaitan dengan struktur wacana, yaitu kohesi dan koherensi. Indikator dalam pembelajaran topik atau tema berkaitan dengan struktur wacana di sini adalah diharapkan mahasiswa mampu membedakan atau mengidentifikasi berkaitan dengan alat-alat kohesi di dalam sebuah wacana. Kemudian alat-alat kohesi ini digunakan sebagai identifikasi untuk koherensi sebuah wacana. Tema atau topik pembahasan pada materi berikutnya di sini adalah identifikasi, formulasi, menyelesaikan analisis wacana dengan metode pendekatan formal, dalam hal ini dengan analisis wacana kritis. Subpokok bahasan yang pertama yaitu analisis wacana kritis dengan model pendekatan Turn of Van Dijk. Indikator di dalam pembelajaran terkait dengan analisis wacana kritis model Turn of Van Dijk di sini adalah mengidentifikasi terkait dengan struktur wacana, kemudian berkaitan dengan kognisi sosial, dan berkaitan dengan konteks sosial. Subpokok bahasan yang kedua di sini berkaitan dengan analisis wacana kritis model Verloc. Analisis wacana kritis model Norman Verloc dalam hal ini berkaitan dengan bagaimanakah kognisi sosial dalam sebuah wacana yang bisa diterapkan pada media. Pokok bahasan berikutnya di sini berkaitan dengan penerapan analisis wacana kritis. Penerapan analisis wacana kritis berkaitan dengan analisis wacana yang biasa ditemukan di dalam artikel, media, dan media sosial. Indikator pembelajaran di dalam analisis wacana kritis, dalam hal ini mahasiswa mampu mengidentifikasi bagaimanakah struktur kebahasaan dalam sebuah wacana. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan teori-teori analisis wacana kritis berkaitan dengan teori-teori yang sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam mata kuliah analisis wacana, ada luaran yang dihasilkan. Dalam hal ini, mahasiswa dalam setiap kelompok membuat kelompok, kemudian nanti mengidentifikasi salah satu wacana, bisa diambil dari artikel, bisa diambil dari surat kabar, bisa diambil dari talk show, bisa diambil dari media sosial atau yang lainnya. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi berkaitan dengan struktur-struktur wacana, kemudian nanti bisa menerapkan terkait dengan metode pendekatan formal dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Turn of Van Dijk atau bisa dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Verloc. Luaran tersebut dijadikan sebagai asesmen untuk bisa dijadikan sebagai salah satu komponen dalam penilaian. Dalam hal ini, komponen penilaiannya terdiri dari ujian tengah semester, kuis, tugas, dan ujian akhir semester. Berikut ini disajikan salah satu cuplikan pembelajaran di kelas dalam mata kuliah analisis wacana kritis. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah menyimak dalam video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tri dalam perguruan tinggi untuk proses sertifikasi dosen pada tahun 2021. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Verloc gitu, kemarin saya sudah pernah menganalisis terkait dengan Van Dijk gitu ya, terkait dengan analisis wacana kritis Van Dijk. Saya mengambil tema terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada waktu itu level 1 dan 2. Nah, kemarin saya mengidentifikasi terkait dengan wacana yang ada di Radar Banyumas begitu ya. Kemudian saya mengidentifikasi bagaimanakah struktur kebahasaan yang ada di dalam wacana tersebut. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan struktur mikro, kemudian struktur makro, dan kognisi sosial serta konteks sosial. Nah, sebagaimana dalam hal ini ketika teman-teman akan membahas mengenai analisis wacana khususnya terkait dengan metode tertentu gitu ya, ini juga berkaitan dengan metode analisis wacana ya, kemarin sudah kita pelajari bersama ya. Dalam hal ini ada metode
pragmalinguistik, kemudian ada metode distribusional, kemudian ada analisis konten, dan ada metode deskriptif. Ya, masih ingat teman-teman terkait dengan metode distribusional? Oke. Nah, metode distribusional di sini adalah metode yang kaitannya dengan tujuan untuk menganalisis struktur wacana ya secara internal ya, biasanya mengabaikan aspek eksternal ya wacana atau konteksnya. Alasannya karena yang di sini yang dipentingkan yaitu untuk membuat pemahaman tentang struktur wacana sebagai satuan lingual begitu. Nah, berkaitan dengan analisis wacana kritis terkait dengan teori tertentu yaitu Van Dijk begitu ya, maka teman-teman nanti bisa mengelaborasikan beberapa metode analisis wacana. Nah, dalam hal ini bisa menggunakan distribusional begitu ya, kemudian bisa dengan menggunakan teknik permutasi ketika nanti akan mengidentifikasi struktur kebahasaannya. Berkaitan dengan analisis wacana kritis begitu ya, analisis wacana kritis. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman harus bisa melihat ya apakah analisis wacana kritis ini objeknya itu tepat atau tidak ya. Berkaitan dengan hal ini teman-teman nanti ya terkait dengan hal ini teman-teman nanti harus bisa memperhatikan bahwa prinsip-prinsip analisis wacana kritis ini adalah meneliti bagaimana konteks ya sosial politik tertentu, meneliti peran atau tujuan pembicara begitu ya, kemudian berkaitan dengan bagaimanakah penggunaan pemahaman teks dan konteks gitu. Nah, kemudian terkait dengan teks atau konteks, mungkin teman-teman di sini perlu melihat begitu ya bahwa teks ini merupakan data yang diambil dari sebuah realitas ya. Ini bisa berupa video yang merekam pembicaraan atau peristiwa begitu ya. Teks yang digunakan dalam media massa bisa lisan, bisa tulisan, bisa visual. Kemudian ketika konteks ya harus dibedakan ya. Konteks ini mampu memperlihatkan ya bahwa wacana sangat dipengaruhi oleh setting ya, partisipan, kemudian peran komunikatif dan sosial, pengetahuan sosial yang relevan, norma, nilai, struktur intuisi dan organisasi gitu ya. Maka konteks di sini bukan hanya merujuk ke lingkungan ya, situasi atau struktur sosial dengan variabel gender, umur atau suku juga bisa seperti itu. Namun konteks ini juga bisa dipahami sebagai representasi mental yang subjektif. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan analisis wacana kritis, nah di sini ada elemen-elemen yang perlu diperhatikan ya. Selanjutnya elemen-elemen yang perlu diperhatikan ya, struktur wacana di sini ada struktur mikro, kemudian struktur makro ya. Elemen-elemen apa sajakah yang akan dibahas di dalam analisis wacana kritis ini perlu teman-teman apa namanya ya, inventarisasi terlebih dahulu begitu ya sebelum nanti masuk ke dalam analisis. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan struktur teksnya, gitu ya, struktur teksnya. Bahwa di dalam unsur-unsur wacana ini kan ada unsur internal ya berupa kata, kemudian kalimat, teks, konteks, kemudian nanti berkaitan dengan unsur eksternal meliputi implikaturnya, kemudian presuposisi, referensi, kemudian inferensi. Nah, ini sudah dipelajari ya sebelum mid semester ya. Nah, sehingga nanti ketika apapun data teman-teman begitu ya berkaitan dengan jenis-jenis apa namanya jenis-jenis wacana, maka teman-teman nanti bisa mengidentifikasikannya dengan baik gitu ya. Jadi apapun jenis wacana teman-teman ketika nanti akan diidentifikasi dengan menggunakan salah satu konsep analisis wacana kritis yaitu menurut Van Dijk ini nanti bisa membongkar bagaimanakah struktur teks begitu. Nah, tadi disebutkan bahwa struktur makro ini merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati gitu ya, dari topik atau tema yang diangkat dari suatu teks. Dari topik atau tema yang diangkat dari suatu teks. Nah,
Kemudian superstruktur ya berkaitan dengan kerangka suatu teks. Seperti bagian ada pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup dan kesimpulan. Kemudian struktur mikronya ini adalah terkait dengan makna lokal ya, makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata atau diksi, kemudian kalimat, nah, kemudian gaya yang dipakai dalam suatu teks begitu. Nah, jadi di sini hal-hal yang diamati adalah tematik ya, apa yang dikatakan, kemudian skematik ya, makna yang ditekankan di dalam teks, kemudian sintaksisnya ya, artinya bagaimanakah pendapat itu disampaikan, kemudian stilistika yaitu pilihan kata yang dipakai gitu ya. Jadi retorisnya seperti apa. Nah, oleh karena itu, elemen-elemen begitu ya, elemen-elemen yang diamati di dalam analisis wacana kritis konsep Van Dijk ini, kita bisa melihat bahwa kalau elemen skematik berarti terkait dengan skema yang disusun ya. Tadi terdiri pendahuluan itu seperti apa gitu ya. Ini tidak bisa terlepas dari topik atau tema yang disampaikan. Kemudian berkaitan dengan latar, detil, maksud, praanggapan, dan nominalisasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini berkaitan dengan struktur mikro yang semantik, begitu ya, di mana latar ini adalah bagian berita yang dapat mempengaruhi arti yang ingin ditampilkan. Nah, jadi bagian berita, ya, latar di sini merupakan bagian berita yang ingin ditampilkan, ya, yang ingin ditampilkan. Latar di sini adalah bagian berita yang ingin ditampilkan untuk mempengaruhi wacana. Kemudian elemen detil ini berhubungan dengan kontrol informasi ya, kontrol informasi yang ditampilkan seseorang, begitu. Kemudian elemen maksud di sini melihat informasi yang menguntungkan komunikator dengan menguraikannya secara eksplisit, kemudian jelas, kemudian dengan menggunakan kata-kata yang tegas dan menunjuk langsung ya kepada fakta. Sebaliknya informasi di sini akan ada beberapa makna yang mungkin secara implisit begitu ya, ada makna tersembunyi. Ya, hal ini karena komunikator hanya ingin menyajikan informasi yang menguntungkan dirinya. Itu biasanya seperti itu. Kemudian elemen peranggapan ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Ya. Peranggapan di sini adalah upaya untuk mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. Kemudian kalau sintaksis gitu ya, mungkin di sini sintaksisnya itu tidak selengkap ketika teman-teman akan mengidentifikasi terkait dengan sintaksis tidak ya, tetapi di sini sintaksisnya berkaitan dengan kata yang dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu ujaran. Nah, jadi di sini bagaimanakah kalimatnya, bagaimanakah bentuknya, kemudian susunannya, begitu ya. Sehingga di sini elemen-elemennya itu yang perlu diidentifikasi di dalam sintaks ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu penggunaan kata hubung ya atau konjungsi, kemudian penggunaan kata ganti dalam bahasa Indonesia yang nanti bisa bersifat anafora atau katafora begitu ya, mempunyai referensi. Nah, jadi di sini sintaksis di sini untuk bisa mengidentifikasi begitu ya, apakah kalimat yang disampaikan di sini bisa dipahami dengan mudah. Oke, sampai di sini apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas, Ibu. Ya, oke, baik. Itu. Nah, jadi poin penting gitu ya di dalam analisis wacana. Yang pertama adalah analisis mengenai struktur teks ya, yang pertama. Yang kedua, analisis mengenai kognisi sosial, dan yang ketiga terkait dengan konteks sosial. Struktur teks di sini berkaitan dengan sintaksis, semantik, skematik, retoris ya.
Kemudian di sini berkaitan dengan kognisi sosial, yaitu adalah skema. Dalam hal ini adalah skema peristiwa, ya, skema peristiwa, skema apa lagi? Skema peristiwa, skema person, apalagi? Skema diri, dan skema peran. Sedangkan ya konteks sosial meliputi kekuasaan dan akses, gitu ya, kekuasaan, power, kekuasaan, power dan akses. Oke, baik. Apakah penjelasan saya bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa dipahami. Oke, baik. Ya, adakah yang ditanyakan terkait dengan materi terkait dengan analisis wacana kritis Pandik pada pagi hari ini? Adakah yang ingin kita diskusikan terkait dengan analisis wacana kritis ini? Ya, sebelum nanti minggu depan saya lanjutkan terkait dengan Verle, begitu ya. Saya harapkan teman-teman di sini bisa membahas ya salah satu terkait dengan objek wacana ya. Salah satu ini metode dalam pembelajaran ini adalah case based learning ya, project based selain project based learning ini juga case based learning, di mana teman-teman mengidentifikasi terkait dengan kasus ya, terkait salah satu contoh, misalnya salah satu contoh artikel yang ada di media massa mungkin ya, terkait dengan wacana politik atau wacana kemarin saya mengidentifikasi terkait dengan wacana COVID-19 pada ini PPKM ya, pada level 1 dan level 2. Ya mungkin teman-teman bisa nanti mengidentifikasi ya beberapa contoh struktur teks begitu ya, terkait dengan wacana ya, wacana politik misalnya, apalagi ini nanti sebentar lagi akan banyak sekali bermunculan wacana politik ya, mungkin nanti bisa dijadikan sebagai ladang objek penelitian teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya buka forum diskusi di Eldiru untuk bisa teman-teman menyampaikan pendapat gitu ya terkait dengan materi hari ini, yaitu terkait analisis wacana kritis Pandik. Silakan bisa teman-teman menyampaikan argumen-argumen atau pendapat ya. Saya buka forum akses diskusi yang nanti bisa teman-teman akses setelah perkuliahan ya. Jadi yang lainnya juga bisa menyampaikan pertanyaan begitu ya. Jika belum ada yang bertanya saat ini, nanti ketika membaca ada yang ditanyakan, boleh kita diskusi di luar kelas ya. Saya siapkan forum diskusi di Eldiru. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Terima kasih untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian ya. Kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih. Selamat pagi ya. Salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih sekali. Oke, ya, selamat belajar. Terima kasih sekali ya.